Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eri Kurniawan, NIM 230201010242, kelas MJ101, mata kuliah Ekonomi Mikro, dosen Bapak Joko Suharyanto, SEMM CPOD. Mohon izin Bapak, saya ingin mempresentasikan ujian akhir sekolah saya, yaitu tentang membahas ekonomi mikro Indonesia pada saat ini, yaitu membahas tentang kondisi ekonomi mikro tahun 2024. Presentasi ini akan membahas perkembangan ekonomi mikro di Indonesia tahun 2024. Kami akan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi ekonomi mikro dan memberikan gambaran tentang prospek ke depan. Pendahuluan tinjauan umum ekonomi mikro. Ekonomi mikro mempelajari perilaku ekonomi individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam membuat keputusan. Ini mencakup hal-hal seperti bagaimana konsumen menentukan pilihan pembelian dan bagaimana perusahaan menetapkan harga dan jumlah produksi. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi kondisi ekonomi mikro antara lain inflasi, pola konsumsi, harga komoditas, nilai tukar mata uang, dan dinamika pasar tenaga kerja. Perkembangan inflasi dan dampaknya. Yang pertama, peningkatan harga. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan jangka waktu tertentu. Yang kedua, pengaruh konsumen. Inflasi tinggi dapat mengurangi daya beli konsumen sehingga mengurangi permintaan barang dan jasa. Yang ketiga, dampak bisnis. Dampak bisnis inflasi dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan harga jual produk mereka yang dapat mengurangi profitabilitas. Perubahan pola konsumsi masyarakat terbagi menjadi tiga. Yang pertama, perubahan kebiasaan. Masyarakat semakin cenderung memilih produk yang praktis, mudah diakses, dan berkualitas. Yang kedua, peran teknologi. E-commerce dan platform digital mendorong perusahaan perilaku konsumen dengan pembelian online yang semakin meningkat. Yang ketiga, ketahanan ekonomi. Konsumen cenderung lebih berhati-hati dalam pengeluaran dengan fokus pada kebutuhan pokok. Tren harga komoditas pangan utama. Yang pertama permintaan global yang tinggi dan cuaca ekstrim dapat menyebabkan volatilitas harga komoditas pangan. Yang kedua, pemerintah sedang berupaya untuk menstabilkan harga pangan melalui program stabilisasi dan pengaturan impor. Pergerakan nilai tukar mata uang. Yang pertama, nilai tukar. Nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk suku bunga dan kebijakan moneter. Yang kedua, dampak impor. Dampak impor pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya impor yang dapat mempengaruhi harga barang dan jasa di Indonesia. Yang ketiga, peluang ekspor. Penguatan rupiah dapat meningkatkan daya saing ekspor Indonesia, namun juga dapat menyebabkan penurunan harga ekspor. Selanjutnya, dinamika pasar tenaga kerja, yaitu yang pertama, tingkat pengangguran di Indonesia masih menjadi perhatian, terutama bagi kaum muda dan pekerja tidak terampil. Dua, pemerintah mendorong meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui program pelatihan dan pendidikan vokasi. Ketiga, pertumbuhan ekonomi yang positif diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
stabilitas sektor perbankan. Itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, peran penting. Perbankan merupakan pilar penting dalam sistem keuangan, menyediakan layanan, pembiayaan, dan pengelolaan dana. Yang kedua, regulasi ketat, yaitu BI atau Bank Indonesia menerapkan regulasi ketat untuk menjaga stabilitas sistem perbankan dan mencegah krisis keuangan. Yang ketiga, akses perbankan. Pemerintah mendorong perluasan akses perbankan untuk meningkatkan inklusi keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, dampak kebijakan pemerintah terbagi menjadi tiga juga. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal dan moneter dapat memiliki dampak yang signifikan pada kondisi ekonomi mikro. Yang kedua, pemerintah harus berupaya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, program-program pemerintah seperti bantuan UMKM dan stimulus ekonomi bertujuan untuk meningkatkan beban ekonomi masyarakat. Selanjutnya, perkembangan UMKM dan kewirausahaan. Yang pertama, pertumbuhan pesat. UMKM merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia, berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, dukungan pemerintah. Pemerintah memberikan berbagai program dukungan bagi UMKM seperti akses, pembiayaan, dan pelatihan. Yang ketiga, tantangan. UMKM masih menghadapi kendala dalam hal akses pasar, teknologi, dan pendanaan. Selanjutnya, pertumbuhan industri kecil dan menengah. Ada tiga. Yang pertama, peningkatan produksi. Peningkatan produksi yaitu industri kecil dan menengah atau disebut dengan IKM berperan penting dalam meningkatkan produksi dan nilai tambah. Yang kedua, inovasi teknologi. Adopsi teknologi digital dan otomasi dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing IKM. Yang ketiga, pengembangan pasar. Pemerintah berupaya untuk memperluas akses pasar bagi IKM baik di dalam maupun di luar negeri. Tantangan distribusi dan logistik. Yang pertama, keterbatasan infrastruktur. Di sini kondisi infrastruktur yang kurang memadai dapat menghambat proses distribusi dan logistik. Yang kedua, biaya tinggi. Biaya logistik yang tinggi dapat mengurangi profitabilitas bisnis dan menghambat daya asing. Yang ketiga, efisiensi distribusi. Perusahaan perlu mengoptimalkan proses distribusi dan logistik untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Selanjutnya, perubahan preferensi konsumen, yaitu konsumen saat ini lebih memperhatikan kualitas, keunikan, dan kepraktisan produk, tren gaya hidup, dan pengaruh di media sosial juga berperan dalam membentuk preferensi konsumen. Selanjutnya, inovasi dan adopsi teknologi, yaitu yang pertama tentang digitalisasi, yaitu penerapan teknologi digital seperti e-commerce dan platform online membuka peluang baru untuk bisnis. Yang kedua, adopsi teknologi. Perusahaan perlu mengikuti perkembangan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan daya asing. Yang ketiga, edukasi teknologi. Peningkatan integrasi digital sangat penting untuk mendorong adopsi teknologi di kalangan pelaku ekonomi. Selanjutnya, prospek ekonomi mikro ke depan, yaitu kondisi ekonomi mikro di tahun 2024 diharapkan terus menunjukkan tren positif bagi dengan pertumbuhan yang didorong oleh faktor-faktor seperti peningkatan konsumen, pertumbuhan industri, dan inovasi teknologi, namun perlu diwaspadai berbagai tantangan seperti
volatilitas harga komoditas dan persaingan global. Sekian dan terima kasih materi yang saya bahas tentang mikroekonomi di Indonesia sini. Saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.